Harap UMP yang diputuskan DKI itu menjadi semacam peluang kita untuk terus menjaga kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu memang tahun ini penaikannya agak drastis. Tapi tahun depan kenaikannya pasti tipis karena hanya soal inflasi. Oleh karena itu apa yang diputuskan DKI kita dukung sepenuhnya supaya menjadi standar upah yang layak dan yang memadai bagi para pekerja. Melanjutkan dialog, Pak Sugito, tampaknya semua sudah setuju nih ya, karena kertasnya setuju. Tapi bagaimana kalangan pengusaha mengapa tetap keberatan dengan angka 2,2 juta ini, Pak? Ya itu tadi sebenarnya faktor yang menentukan besaran upah minimum itu diantaranya KHR, kelompok marginal. Tadi saya katakan salah satunya UKM, itu kan harus diperhatikan juga. Terus ketiga, daerah-daerah sekitar, berapa sih besaran upah daerah sekitar. Terus juga produktivitas. Nah untuk itu maka, kalau saya melihat begini nih, pemerintah ini ingin rakyatnya sejahtera, tapi yang mensejahterakan maunya pengusaha. Nah, sekarang pemerintah apa yang diberikan? Saya lihat sendiri tadi komentarannya Bapak Menteri itu, baik-baik aja komentar, tapi apa yang sudah dilakukan? Peraturannya belum dibuat sedemikian rupa, sehingga begitu KHL komponennya dari 46 jadi 60, menurut saya belum siap sekali. Karena tidak didukung dengan lain-lainnya ya. Belum didukung dengan infrastruktur lainnya, contohnya ada segmen usaha nih, kalau UKM bagaimana. Terus kedua, perlu kita ingat bahwa UMP itu sebenarnya untuk pekerja yang lajang, yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Tentu awalnya saya berharap kalau bisa, bagaimana ini akan berpengaruh terhadap sundulan nanti. Bagaimana yang masa kerjanya lebih 1 tahun? Tentu dia juga nggak terima kalau disundul 2% berapa gitu kan. Pemerintah nggak memikirkan yang seperti ini. Makanya saya setuju ya naik itu harus, hukumnya wajib buat saya. Tapi ada pentahapan dan pemerintah punya peran. Ya, tapi kalau tadi dikatakan tadi itu UKM bisa mengajukan penangguhan, sebenarnya tidak masalah bagi UKM Pak. Tapi mengajukan karena tidak harus semua nggak sederhana, Mbak Rahma. Mengajukan penangguhan itu harus ditandatangin juga dari serikat pekerja. Kan nggak mudah teman-teman SP, wah saya setuju aja kalau ditangguhkan, nggak mudah. Makanya kami mengusulkan, itu ya, Pak. Iya, nggak sederhana Pak itu. Tampaknya tentunya ini akan berpengaruh juga karena kondisi saat ini belum siap, tadi seperti diungkapkan Pak Herianto ya, masalah transportasinya belum mendukung, mungkin masalah punglinya, birokrasi dan lainnya. Tentunya dengan menaikkan UMP ini semakin menjadi beban pengusaha. Tapi begini Mbak Rahma, saya mewakili DPD KSPSI di bawah pimpinan Presiden kami yang kami banggakan Pak Andi Gani Nenawea. Itu kita sudah diskusi dengan teman-teman di pimpinan unit kerja. Ada perusahaan yang menyampaikan apabila kenaikan UMP ini di 2,7, nah itu asumsinya adalah karyawannya ada 6.000 itu bisa dikurangin. Ada PHK. Ada PHK di situ. Nah, teman-teman serikat pekerja di bawah pimpinan Pak Andi Gani juga kooperatif tentang itu. Kenapa? Beliau sampaikan bahwasanya kami juga nggak mau Pak Husni, tolong perjuangkan yang realistis. Karena apa? Kami juga punya perusahaan yang 6.000 karyawan, ketika nanti UMP 2,7, ada 1.000 karyawan kami akan dikurangi. Kami juga nggak mau itu. Artinya 2,2 juta ini sudah angka kompromi begitu? Itu realistis Mbak, karena apa? Kita perhatikan data yang kita punya, selama ini pekerja di DKI itu diupah tidak layak Mbak, di bawah KHL. Yang namanya KHL adalah kebutuhan hidup layak, bukan kebutuhan atau keinginan hidup layak. Kebutuhan itu wajib hukumnya. Ya. Kalau keinginan hidup layak, kalau bicara keinginan relatif Mbak, itu ya. Itu kita pengennya yang besar, tapi ini kebutuhan hidup layak. Nah, kita juga punya parameter kemarin informasi bahwasanya Bekasi naik 122%. Kami bisa berjuang di 122%. Kenapa ketika kami meminta 112% Apindo menolak? Nah ini kan berarti sudah sesuai dengan daerah sekitar tadi ya Pak ya? Bekasi juga sudah naik. Memang begini Mbak Rahma, itu KHL-nya nilainya lebih rendah. Sana tuh Bekasi kalau tidak salah 1.600.000 sekian. Sebenarnya angka KHL sendiri itu juga tidak didapatkan dari hasil survei, ini BPS yang ulah ya. Tapi apapun begini menurut saya, ini kan yang mengagetkan. Saya kira tidak ada perusahaan yang
persiapkan untuk kenaikan upah 49%. Itu pasti nanti budgeting ulang, tidak sederhana. Meskipun ini kan tidak semua ya, ini upah minimumnya. Iya, ada lagi nanti. Ada lagi. Ini kan baru upah minimum saja. Nah, untuk itu maka ini peran pemerintah, kembali lagi saya katakan, segera aturan dibuat. Ya. Jangan dibenturkan antara pekerja dan pengusaha. Padahal ini mitra yang sangat dekat begitu nanti di Seharusnya ya. perusahaan, Iya, nih, Pak Heri. dipartit. Nah, ini Pak Herianto tampaknya tidak realistis, tidak ada suatu perusahaan yang siap menaikkan hingga berapa? 40% ya? Gaji 44% ini 44,9%. suatu yang mengejutkan ini Pak Herianto bagi dunia Dan usaha. mohon maaf ini saya ngoreksi ya. Tahun ini 2012 besaran UMPDK itu 102% dari KHL. Tadi mungkin perlu kami koreksi. Oh enggak, kalau 2005 sampai 2009 Pak yang saya Iya, sampaikan. enggak tahun kemarin. Oh iya, kalau tahun kemarin kemarin sudah. tahun ini. Iya. Tahun ini sudah disesuaikan, sudah Iya, di atas disesuaikan. KHL ya. Tetapi rapelan dari tahun 2005 Mbak, ini yang harus saya sampaikan. Padahal ini Bahkan kan UMP ini untuk yang 1 tahun, baru di bawah 1 tahun, belum Normal. 2005 belum kerja Pak ya. Betul. iya, Satu tahun ke bawah. makanya saya harus sampaikan bahwasanya di DKI sendiri Mbak, di DKI ini kami harus sampaikan ini adalah parameter untuk kota seluruh Indonesia, provinsi. Ya kan sebagai ibu kota. Kenapa upah minimumnya itu ditentukan di bawah KHL? Ya, meskipun tahun ini sudah tidak di bawah KHL ya Pak. Di ya? atas KHL. Tapi dengan masih itu kurang cukup perjuangan. menurut tadi ya Dewan Pengupahan dari pihak pekerja. Ini angka yang realistis tidak Pak? Ini 2,2 juta ini tetap dengan kondisi seperti ini tidak realistis menurut pengusaha. Ya, bagi kami di buruh, angka ini adalah angka realistis. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Serikat Pekerja tidak memaksakan kehendak. Angka 2,7 yang kita minta dari awal, kemudian 2,2 angka pemerintah yang ditawarkan oleh pemerintah di Dewan Pengupahan, itu dapat kita sepakati. Sekali lagi ini untuk menjaga tadi iklim investasi dan lain-lain. Jadi kalau dibilang perusahaan tidak siap, buktinya kita bisa lihat investasi semakin tumbuh di Indonesia ini. Bahkan terakhir Pak SBY dapat penghargaan di Inggris karena memang investasi dari luar itu ke Indonesia semakin tumbuh. Baik, baik. Ini siapa yang tidak siap lantas ya? Mungkin saya tanyakan Pak Sugito, tapi kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Ya, silakan dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Suripto di Cengkareng, Mbak. Silakan langsung Pak. Dengan Bapak Sugita, pertanyaan saya. Langsung. Assalamualaikum, Pak Sugita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surip. Begini, Pak. Pertanyaan saya adalah, saya terima kasih atas dipikirkannya pendapatan buruh di DKI Jakarta khususnya, Pak ya. Dengan upah minimum 2,2 itu sebenarnya masih belum mencukupi kebutuhan hidup layak rakyat Jakarta, Pak ya. Cuma bagaimana dengan upah 2,2 juta ini, apakah berlaku untuk buruh pabrik-pabrik besar atau rumahan gitu, Pak? Baik. Tom industri gitu misalnya yang bisa menampung karyawan 20 orang atau 30 orang gitu, Pak. Baik. Terima kasih nih. Ya, itu saja Pak Suritno. Ya, terima kasih. Ini berlaku untuk siapa saja ini Pak, upah minimum 2,2 juta ini? Termasuk yang home industry? Baik, Mbak Rahma. Pak Surip, terima kasih. Ini sarannya itu juga harus didengar oleh pemerintah tuh yang saya katakan belum siap tadi itu. Pemerintah udah hampir menentukan besaran upah minimum provinsi. Ini untuk siapa kalau besaran seperti itu? Apakah untuk rumahan? Ini mesti dikeluarkan aturan lagi yang lebih teknis, yang jelas, sehingga di bawah nanti tidak ada benturan. Artinya ini belum ada aturannya Pak? Belum ada. Oh. Belum ada. Ini sebenarnya untuk siapa sih Pak 2,2 juta termasuk home industry atau mungkin pembantu rumah tangga juga harus minimal 2,2 juta? Jadi gini, Mbak Rahma, saya Banyak harus ibu rumah tangga yang sampaikan. berteriak juga ini bukan jadi gini. pengusaha saja ini. Iya, jadi harus saya sampaikan, ketika UMP itu sama dengan KHL, kebutuhan hidup layak itu untuk lajang, Mbak. Lajang hidup di DKI itu layaknya berapa sih? 19. Ya. Ya kan? Nah kemudian ketika Apindo menawarkan 19, nah itu kita tolak. Kenapa? Karena realita atau fakta di lapangan bahwasannya pengusaha itu selalu memberikan upah itu UMP parameternya. Ketika punya anak 3, dapat pekerjaan, dia dapat apa? Di upah UMP, Mbak.
Ya, tetap tidak berubah begitu ya. Nggak berubah. Nah, ini tadi pertanyaannya tadi apakah berlaku, belum ada aturan ini ya Pak Herianto, yang perlu ada aturan ya. Apakah ini sudah berlaku untuk seluruh buruh? Ini dalam buruh yang mana ini definisinya? Iya, jadi kalau untuk PRT memang di luar yang 2,2 UMP ya. UMP itu untuk usaha-usaha sifatnya usaha kecil, usaha menengah. Di atas itu nanti ada sektoral. Ada kalau nggak salah 9 kelompok sektoral di Jakarta, gitu ya, termasuk salah satu misalnya perbankan, telekomunikasi, otomotif dan lain-lain. Gitu ya. Ke depan berarti infrastruktur regulasi ini harus memang diperbaiki. Maka kita meminta juga di Tripnas pembahasan soal upah minimum harus ada perbaikan sistem yang baik. Bukan hanya permen, tapi mungkin sebuah undang-undang pengupahan yang sifatnya nasional. Ya. Saat ini belum ada dan itu yang kita sedang perjuangkan terus. Iya. Jadi menurut Anda dengan belum adanya aturan yang memadai ini diberlakukan 2,2 juta ini apakah tidak akan menimbulkan kerancuan nantinya ya Pak ke depannya? Oh tidak, kalau menurut saya kemarin nilai 2,2 ini sudah disepakati unsur pemerintah dalam hal ini di Snaker, kemudian dari unsur buruhnya juga mesepakati itu. Nah kemudian dari Apindo juga walk out. Hal-hal yang semacam inilah, ya kan? Kami sudah melakukan negosiasi, ya kan? Dari angka 2,7 ke angka 2,2 itu turunnya drastis juga, Mbak. Baik, Gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break dulu pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.